Ush. Iya, 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 iya. Aduh. Terima kasih. Mas Anies Baswedan, selamat malam, selamat datang. Banyak juga anak abah. Presiden. Iya, kelihatan. Oke. Dan tentu saja ketua umum. Baik, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan terima kita hitung mundur 3, 2, 1. Satu kali lagi 3 dan 1. Sekali lagi terima kasih kepada para tamu kehormatan yang sudah bersedia. Sekarang di DPD. Kita sambut dengan semangat dan tepuk tangan kehadiran Ketua Umum Dewan Pimpinan. Silakan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024. Itu ingin ada pemaksulan Gibran, kalau dari Mas Anies sendiri gimana? Saya mengucapkan selamat kepada Pak Oso atas tugas barunya memimpin DPP Partai Hanura. Mudah-mudahan tugasnya bisa jalan dengan baik dan makin solid, makin maju perkembangannya. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, baru saja kita melihat cuplikan video sebelumnya, pertemuan Anies Baswedan dengan petinggi-petinggi di PD Perjuangan. Ada langsung bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Pak Yasona Lawli kalau nggak salah, ada juga Mbak Koni Rahakundini Bakri, dan masih banyak lagi tadi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, ini semacam Anies jadi bintang ya, disambut dengan baik. Dan memang tentu kalau kita melihat bagaimana sosok Anies ini kan salah satu aset juga. Dan kemarin juga sempat ada isunya bakal gabung ke PD Perjuangan, atau Anies sempat digadang-gadang diusung oleh PD Perjuangan gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi pada saat itu memang Anies kan diusung oleh PKS, dan di mana PKS dan PDIP mungkin secara ideologi nggak ketemu gitu ya, makanya nggak jadi, mungkin seperti itu. Nah, bisa saja memang ya Anies ini untuk potensi maju di 2029 dari PD Perjuangan ya bisa-bisa saja. Atau bisa saja Anies ini jadi kader PDIP, ya bisa-bisa saja gitu ya. Dan PDIP mungkin ya mau boleh-boleh saja ya. Ya paling nanti dilakukan kaderisasi lah gitu ya, atau hal-hal yang lainnya gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat bagaimana Pak Anies ini dengan pendukungnya yang banyak sekali, militannya juga yang besar ya, bahkan bisa melampaui suara Ganjar pada Pilpres gitu ya. Anies berapa kemarin ya? 25 atau berapa tuh ya? Atau 17 atau berapa lah. Pokoknya itulah ya, luar biasa. Dan kemudian Anies juga ikut serta dalam mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di kontestasi Pilkada Jakarta gitu ya. Yang memang Pramono Anung ini kader dari PD Perjuangan, dan Bang Rano Karno juga dari PD Perjuangan, dan diusung oleh partai itu juga, satu melawan banyak partai politik gitu ya. Jadi luar biasa, dan bisa juga masih menang. Ya menang dalam artian ya banyak dukungan-dukungan ya, bentuk daripada dukungan dari teman-temannya gitu ya, terutama dari pendukungnya Anies, ada pendukungnya Pak Ahok. Ya memang nama Ahok dan Anies ini kan di Jakarta ya tidak heran lagi gitu ya. Nah lalu kemudian sempat juga kemarin kita melihat keakuran ya, kemesraan Ahok dan Anies ya, kayak berbisik atau kayak satu panggung gitu ya. Dan baru kali ini saya melihat itu pada kontestasi Pilkada 2024 kemarin, teman-teman. Nah, jadi memang banyak yang juga menggadang-gadang pada saat itu ya, kenapa nggak diduetkan aja Anies dan Ahok gitu ya. Dan mungkin kalau kita melihat kita pertemuan tadi ya, barangkali ada pembahasan politik atau memang hanya silaturahmi saja ya, kita nggak tahu juga gitu ya. Saya juga tidak dapat menyimpulkan hal itu. Nah, kalau teman-teman ada pendapat ya nanti bolehlah, silakan juga disampaikan di komentar pada video ini. Nah, kalau saya lihat di sini ada satu komentar ya. Indonesia Raya. Kok Indonesia Nusantara ijazahnya jelas palsu. Dunia sama artinya Nusantara ada kesesuaian alasannya, luas sama artinya Nusantara tanpa bermakna. Beda dengan Indonesia Raya bermakna selain luas ada artinya, mari bersama-sama di seluruh negara-negara yang ada di dunia merayakan keberkahan hidup atas pemberanian Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kumpul kelompok sakit hati yang haus kekuasaan bos kamu Jokowi. Ya seperti itulah kira-kira ya. Mungkin saya nggak panjang lebar, itu saja lah ya yang dapat saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin teman-teman ada respon atau pendapat lain atau pandangan perspektif yang berbeda, bolehlah silakan sampaikan di video ini ya, berkomentar saja. Kita nanti akan bertukar pikiran melalui komentar-komentar yang Anda sampaikan di channel ini. Sekian dari saya, terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.